kemudian akan membuka surat yang penuh dengan keutamaan, yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Surat yang memiliki 4 ayat, tetapi walaupun memiliki 4 ayat, tetapi keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas begitu besar dalam kehidupan kita. Bahkan mampu mengalahkan keutamaan surat yang lebih banyak ayatnya. Misal surat Al-Hijr, surat Yusuf, dan surat yang lainnya. Karena surat Al-Ikhlas betul-betul dia memiliki keutamaan yang tidak mampu dibandingkan pada surat-surat yang lainnya. Maka sebelum kita mempelajari tentang surat Al-Ikhlas, kita harus paham kenapa kok dinamakan dengan surat Al-Ikhlas itu. Karena pada dasarnya surat ini menyampaikan kepada kita tentang tata cara beribadah kepada Allah dengan murni dan tidak menjadikan tandingan untuk Allah. Makanya ayat ini berisi tentang pokok akidah dan tidak berisi tentang fikih, tidak berisi tentang masalah hukum muamalah, tetapi berisi tentang tauhid, bagaimana kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah ketika Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Makanya kemudian dinamakan surat Al-Ikhlas, karena kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Karena saya membaca ya beberapa tulisan, bahwasanya ada tulisan kayak begini, ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas ya. Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Jadi walaupun namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada ayatnya yang menceritakan Al-Ikhlas. Salah, bukan itu ya. Jadi yang dinamakan surat Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi tentang pokok akidah, tentang pokok tauhid, di mana di antara pokok tauhid itu memurnikan ibadah kita kepada Allah. Makanya disebut dengan Al-Ikhlas ketika Allah menjelaskan tentang zat-Nya, di mana Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh siapapun. Makanya kemudian disebut dengan surat Al-Ikhlas. Maka kemudian kita pelajari. Sebelum kita mempelajari tentang keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas, maka kita harus paham bahwasanya surat Al-Ikhlas ini mempunyai sebab turunnya surat ini. Disebut dengan apa? Asbabun nuzul. Kalau sebab turunnya hadis disebut dengan asbabul wurud. Kalau kemudian hadis asbabul wurud. Kalau kemudian ayat disebut dengan asbabun nuzul. Maka sesungguhnya tidak semua ayat dan tidak semua surat di dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Hanya beberapa ayat-ayat saja dan beberapa surat-surat khusus yang memiliki asbabun nuzul. Salah satu surat yang memiliki asbabun nuzul yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Apa itu asbabun nuzul yang terdapat pada surat ini? Disampaikan dalam satu riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya dalam riwayat Imam Ahmad dari satu riwayat Ubay bin Ka'ab, maka sesungguhnya orang-orang musyrik itu berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Yaitu adalah mereka mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Berikan nasab kepada kami tentang Tuhan, tentang Rabb yang kamu sembah. Jadi mereka mencoba untuk meruntuhkan keyakinan, yaitu adalah orang-orang para sahabat ketika mereka mendapati celah bahwasanya Rabb yang disembah oleh Muhammad dan disembah oleh para sahabat saat itu adalah Rabb yang tidak punya asal usul. Sebagaimana kita harus paham ya, kulturnya agama yang batil selalu mereka menganggap bahwasanya Allah itu memiliki keturunan dan diperanakkan. Itu kulturnya agama batil. Makanya kita lihat bukan hanya Nasara yang meyakini bahwasanya Allah itu punya anak yang bernama Isa, tetapi Yahudi pun kemudian mereka meyakini bahwasanya Allah itu punya anak namanya siapa? Uzair. Ya, jadi orang Yahudi pun mereka meyakini bahwasanya Allah itu punya keturunan. Keturunan itu yang bernama Uzair menurut orang Yahudi. Bahkan kemudian orang musyrikun pun meyakini bahwasanya Allah itu memiliki keturunan. Makanya mereka sebut dengan siapa itu? Malaikat itu anak putri dan putri-putrinya Allah, itu menurut orang-orang musyrikun. Di situ kita paham seluruh agama yang batil selalu menempatkan Allah itu memiliki keturunan dan Allah itu diperanakkan. Itu agama-agama yang batil. Makanya Islam itu berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasara, berbeda dengan musyrikun.
bahwasanya Islam berkeyakinan ketika beriman sama Allah, beribadah kepadanya, kita hanya beribadah kepada Rabb yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, membebaskan semua peribadatan yang batil yang ditujukan kepada selain Allah. Itulah Islam. Ya. Jadi kalau ibu pengen ngelihat apa sih mata rantai dan benang merahnya antara agama satu dengan agama yang lain, mata rantai dan benang merah antara agama yang batil satu dengan agama batil yang kedua dan yang ketiga, yaitu adalah mereka meyakini bahwasanya selalu Allah itu dinisbatkan kepada keturunan dan putra ataupun putri dalam agama-agama batil yang ada di atas muka bumi ini. Ya, makanya orang musyrikun itu menganggap malaikat itu putri-putrinya Allah. Ibu lihat semua agama batil itu selalu gitu. Semua agama batil itu selalu gitu. Sampai kita ngelihat sampai Buddha, Konghucu, semuanya mereka meyakini bahwasanya di antara keyakinan batil mereka bahwasanya mereka itu menganggap Allah itu punya keturunan. Allah di dalam Islam, kebenaran ini kemudian ditetapkan membebaskan semua keyakinan batil dan menempatkan Allah bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya, di mana zat ini tidak ada tandingan baginya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan itu ditunjukkan di dalam surat Al-Ikhlas yang nanti kita akan pelajari. Ya, makanya kemudian akhirnya mereka mendapati celah dan mereka bertanya kepada Nabi, tetapi pertanyaan yang mereka sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, di mana mereka berkata, unsub lana rabbaka, kasih dong kami nasab atas Rabbmu. Sebenarnya pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk mengetahui jawaban, karena pertanyaan itu banyak motivasinya dan tendensinya. Ada orang yang bertanya untuk membebaskan kebodohan pada diri penanya. Ada orang yang bertanya untuk membenturkan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Ada yang bertanya untuk mengingkari perbuatan sesuatu lalu dia pura-pura bertanya. Ada orang yang bertanya untuk menyindir orang yang ditanya. Ya, makanya kemudian kita harus paham. Makanya tidak semua pertanyaan